Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini masih membahas atau masih berbagi lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman yang lain itu mungkin berbagi takjil ya menjelang berbuka puasa, kalau saya itu berbagi informasi atau berbagi pengalaman ya, bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety, murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan untuk topik kali ini itu tidak terlalu panjang lebar ya, mungkin ini sudah berulang-ulang kali tapi banyak sekali yang ditanyakan ya. Topiknya adalah kenapa sensasi itu masih tetap ada ya, bahkan sering muncul padahal saya sudah menerapkan atau sudah memperbaiki pola hidup sehat saya, pola makan saya, dan pola pikir saya. Nah, itu teman-teman ya. Dan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nanti kita akan uraikan ya, murni berdasarkan pengalaman saya dan pendapat saya ya, teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya mau menginformasikan dulu buat teman-teman ya, kenapa saya belum bisa berbagi nomor WA untuk konsultasi langsung ya, untuk tanya jawab langsung melalui WA. Mohon dimaklumi ya teman-teman, mohon sekali dimaklumi karena saya itu bekerja ya teman-teman. Jadi saya takutnya setelah saya kasih nomor WA saya juga tidak tidak merespon atau jarang merespon atau slow respon ya. Karena apa teman-teman ya, kembali lagi karena saya itu bekerja ya. Di dalam pekerjaan saya di grup resmi saja saya aja udah berapa ya, mungkin ada 18 grup ya teman-teman, itu yang resmi buat pekerjaan ya. Jadi memang cukup menyita waktu juga ya. Jadi untuk sementara saya bagikan video-video ini karena saya sesuaikan dengan waktu luang saya dan akan saya balas komentar itu ya sesuai dengan waktu luang saya ya teman-teman. Mohon dimaklumi karena memang pekerjaan utama saya adalah sekarang ya bukan nge-YouTube ya teman-teman. Nge-YouTube ini saya untuk berbagi ya teman-teman, karena channel saya juga channel yang belum berkembang pesat, jadi saya tidak berkonsentrasi atau tidak mengandalkan dari channel saya ya teman-teman. Dan channel saya memang murni untuk berbagi buat teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa termotivasi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Silahkan di chat di kolom komentar saja ya, apa yang mau ditanyakan atau mau request video apa ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau saya ada waktu, ada kesempatan, saya bikinkan videonya ya teman-teman. Oke, langsung lanjut ke topiknya ya teman-teman. Topiknya kenapa sensasi itu masih ada dan nggak hilang-hilang ya, padahal 3P sudah dijalani gitu ya teman-teman. Ini murni pendapat saya berdasarkan pengalaman yang saya alami ya teman-teman. Jadi waktu itu saya itu menjalankan 3P itu ya teman-teman. Menjalankan 3P itu saya itu dibarengi dengan berobat ke dokter ya. Jadi untuk teman-teman ini yang sudah berobat ke dokter ya, saya sarankan lagi untuk menerapkan 3P ya dengan konsisten ya teman-teman, dengan konsisten ya. Ada juga ya teman-teman yang sudah diperiksakan ke dokter tapi dokter itu menyatakan bahwa tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa, ini hanya gangguan kecil saja. Tapi kenapa masih banyak sensasinya? Nah, ini yang perlu dipahami atau perlu yang konsisten adalah 3P-nya ya teman-teman. Jadi intinya sekarang saya mau membahas kenapa sudah menerapkan 3P tapi sensasinya masih banyak ya. Dulu itu saya itu berobat ya, berobat terus menjalankan 3P, dan berobat sama menjalankan 3P itu tidak ujuk-ujuk itu sensasi itu langsung hilang ya teman-teman. Sensasi itu masih ada teman-teman, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu masih ada teman-teman ya, masih ada. Jadi untuk teman-teman itu nggak usah cemas ya, nggak usah khawatir. Saya pernah menjalaninya teman-teman. Separah apa saya menjalaninya? Saya sudah bagi di video-video saya, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya, sampai dengan ujung rambut gitu kalau bahasanya ya. Itu saya merasakan baik sensasi di fisik ya, baik sensasi di fisik maupun di pikiran saya ya, di mental saya, semuanya terganggu saya teman-teman ya. Bahkan seperti hidup tidak di alam yang nyata gitu, pandangan buram, melayang, halusinasi ya. Sempat saya berpikir apakah saya itu mau gila ya. Saya berpikirnya setiap hari itu bawaannya itu apakah saya udah mau end, apakah saya sudah waktunya mau end, dan setiap hari itu berpikiran seperti itu. Terus hidup itu terasa hampa ya teman-teman ya. Ini baru sensasi yang di pikiran saya ya, belum di sensasi fisik saya ya. Itu banyak sekali sensasi fisik yang teman-teman sebutkan di sini ya, sensasi
sensasi fisik. Saya sudah pernah merasakan ya teman-teman. Walaupun nggak 100% sama, tapi saya sudah merasakan banyak sekali teman-teman. Dan saya paham sekali perasaan teman-teman ya, perasaan teman-teman bagaimana merasakan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, merasakan sensasi-sensasinya teman-teman. Saya itu benar-benar kalau mau mengingat ini, saya jujur saja itu saya sedih ya, karena saya dulu seperti tidak ada harapan gitu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman ya, teman-teman tetap semangat. Karena apa? Karena saya sudah membuktikan bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu bisa membaik ya, bisa sembuh ya teman-teman. Masalah total 100% atau tidaknya itu urusan nanti ya teman-teman. Karena apa teman-teman ya? Saya bilang saya sudah sembuh, dokter sudah menyatakan saya itu sembuh. Tinggal meyakinkan diri saja bahwa saya itu sudah tidak kenapa-napa ya. Jadi saya anggap yang sisanya itu buat pengingat saja ya teman-teman. Kalau masih ada sensasi 1-2 yang nyolek gitu ya, itu buat pengingat saya aja supaya saya itu tidak kendor dari 3P gitu ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety walaupun sudah sembuh, ini juga bisa kumat ya, bisa kambuh sewaktu-waktu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak, kenapa saya bilang selalu bersabar ya teman-teman, bersabar. Ini gangguan ini itu butuh kesabaran yang ekstra teman-teman ya, kesabaran yang ekstra. Tidak semata-mata dengan kita itu menerapkan 1, pola hidup sehat, 2, pola makan yang bagus ya, hindari makanan-makanan pantangan. Terus yang ketiga itu pola pikir yang positif. Itu tidak hanya cukup kita baru menjalankan saja ya teman-teman, itu dilakukan secara konsisten ya. Karena apa teman-teman? Karena sensasi itu berdasarkan pengalaman saya itu hilangnya itu 1 persatu teman-teman ya. Tidak semuanya plus gitu ngilang, itu tidak. Dan kapan waktunya sensasi itu hilang, kita tidak akan tahu ya teman-teman. Kenapa saya bilang tidak akan tahu? Karena saya sendiri itu merasakannya, loh kok saya sudah tidak merasakan yang seperti ini, loh kok sekarang saya sudah tidak merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi lupa dengan sendirinya atau hilang dengan sendirinya ya teman-teman. Kalau teman-teman selalu menanyakan berapa lama saya itu mantang makanan atau menerapkan pola hidup sehatnya ya teman-teman ya. Jujur saja untuk pola hidup sehat saya ya teman-teman, saya perbaiki itu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan gitu ya. Saya itu perbaiki terus ya teman-teman. Apakah sudah sempurna? Menurut saya juga belum ya. Tapi saya itu belajar terus teman-teman, belajar terus. Kenapa saya harus belajar? Karena saya punya keinginan waktu itu ya, ingin benar-benar sembuh. Karena apa? Karena gangguan ini sungguh sangat menyiksa sekali ya teman-teman, sungguh nikmat dan pokoknya tidak bisa digambarkan lah ya teman-teman. Kalau tidak sesama-sama penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, tidak akan paham sensasi-sensasinya ya teman-teman ya. Kalau yang sudah pernah mengalami pastinya paham bagaimana rasanya ya. Jadi untuk teman-teman itu tetap semangat ya. Gangguan ini itu perlahan-lahan. Gangguan ini itu perlu proses. Sensasi hilangnya itu perlu proses ya teman-teman. Tidak semata-mata kita itu sudah menerapkan 3P langsung hilang, tidak ya teman-teman ya. Makanya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, jangan patah semangat ya. Selalu semangat teman-teman. Karena apa gitu? Ketika kita sudah menjalani ya tahap demi tahap, tahap demi tahap, tahap demi tahap, tahap demi tahap gitu ya. Dan itu sudah sudah di tengah-tengah misalkan lah teman-teman itu balik lagi gitu, capek nggak sembuh-sembuh atau capek nggak hilang-hilang ya, nanti akan balik dari awal lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman itu tetap konsisten ya, kita sudah bangun dari bawah ya, naik terus konsisten 3P, jaga 3P, konsisten jaga makanan, jaga pola pikir, jaga pola hidup sehat, konsisten seperti ini. Nah kok tak kunjung-kunjung hilang sensasinya ya, terus teman-teman balik lagi, sama saja, mantang nggak mantang juga keluar sensasinya, menerapkan 3P dan nggak 3P juga sama aja, ada sensasinya. Akhirnya teman-teman balik lagi ke awal dan sensasinya itu terus bermunculan terus. Karena teman-teman itu berprinsipnya apa? Berprinsipnya bahwa saya sudah melakukan 3P, saya sudah mantang aja, tetap aja keluar sensasinya. Nah ini ya teman-teman ya, saya pernah seperti ini ya. Jadi ini benar-benar pengalaman saya teman-teman. Saya pernah di posisi seperti itu, posisi malas gitu ya. Itu pernah ya teman-teman. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi ya teman-teman ya, namanya kesembuhan, namanya membaik itu kita juga tidak akan tahu ya kapan waktunya ya teman-teman. Tapi kalau kita selalu berusaha ya, kita berusaha yang terbaik. Semua mentor-mentor itu menyarankan
jaga 3P-nya ya teman-teman ya, jaga 3P-nya, pola pikirnya, pola hidup sehatnya. Apakah itu berpengaruh? Sangat berpengaruh menurut saya teman-teman ya. Bukan hanya obat medis saja, 3P itu juga penting ya. Bagaimana kita itu mengatur istirahat ya teman-teman, bagaimana kita ngatur fisik kita supaya tidak kecapean ya teman-teman ya. Dan itu bagaimana kita itu mengatur makanan-makanan kita gitu ya, memang agak ribet ya teman-teman, memang agak ribet. Tapi kalau teman-teman punya semangat, teman-teman itu konsisten, dan teman-teman itu punya keinginan besar untuk pulih, insya Allah teman-teman jalankan dengan konsisten, insya Allah teman-teman itu akan membaik dan pulih ya, amin ya robbal alamin. Saya sendiri ya teman-teman dibilang repot ya, itu repot ya. Kenapa dibilang repot? Saya di rumah ya. Waktu masih masa proses pemulihan ya di kampung itu, saya masih bareng sama istri saya, sama anak saya ya. Itu saya juga sempatkan teman-teman, saya sempatkan masak sendiri ya. Karena apa teman-teman? Karena saya juga selain saya tidak mau merepotkan ya, ini saya bicara pada saat saya sudah bisa berdiri ya, saya sudah bisa jalan ya, walaupun masih sempoyongan, masih geliyengan, masih seperti mau ambruk ya. Tapi saya coba berdiri ya teman-teman, saya coba berdiri, saya coba masak itu sebisanya, sayur bening apa gitu, saya itu telatenin teman-teman, saya telatenin ya. Di sisi lain juga ada ya keluarga yang memang mengerti ya apa makanan saya, kebiasaan saya setiap pagi ya, nanti makannya apa, terus siang bagaimana, juga itu juga berpengaruh. Faktor pendukung dari keluarga itu juga pengaruh ya teman-teman ya. Jadi banyak faktor yang berpengaruh ya. Untuk 3P ya, kenapa saya selalu sarankan itu? Karena memang saya merasakan sendiri manfaatnya teman-teman, dan ini dilakukan dengan konsisten ya teman-teman, konsisten. Jangan apa namanya di tengah-tengah itu menyerah. Ibaratnya kita udah mau berhasil, tapi kan kita tidak tahu ya, karena ini tidak terlihat ya, kapan mau sembuhnya, kapan mau membaiknya. Seperti kita itu putus asa ya, tapi menurut saya itu jangan ya, jangan seperti itu ya teman-teman. Teman-teman tetap semangat ya. Banyak yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Mereka kebanyakan ya punya tekad yang kuat ya, mereka itu konsisten ya, tahan dari omongan orang lain, tahan dari godaan ini itu ya, tahan dari apa cemoohan ya, tahan dari ejekan dan lain-lain gitu ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Semakin kita lama sebenarnya kita itu semakin banyak belajar mengenai gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan kita akan semakin kuat ya teman-teman. Tapi kalau kita selalu meratapi, selalu memikirkan sensasi ya, saya ada di posisi seperti itu, meratapi sensasi terus memikirkan sensasi terus itu. Saya ada di posisi itu, pernah ada di posisi seperti itu ya teman-teman. Tapi lama kelamaan saya juga tinggalkan hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena kalau saya berpikiran seperti itu terus, lah kapan saya akan membaiknya gitu ya teman-teman. Karena obat saja itu juga tidak cukup untuk mendukung kita itu cepat membaik ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini mungkin cukup saja ya teman-teman. Kembali lagi, saya mohon maaf ya teman-teman, saya belum bisa share nomor WA saya karena kesibukan saya dalam bekerja ya. Pekerjaan saya itu dari pagi ya sampai dengan sore ya, bahkan habis maghrib pun kadang kalau belum selesai saya teruskan lagi ya teman-teman. Jadi kalau saya pakai nomor WA, ada yang chat saya atau bahkan mungkin ada yang telepon saya dan saya tidak menanggapi dan tidak merespon, kan malah nanti bikin kecewa teman-teman. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya share dalam bentuk video saja dulu ya, karena saya masih ya mohon dimaklumi ya teman-teman, mohon dimaklumi gitu ya. Jadi kalau untuk share video kan saya bisa balas, saya atur waktu luang saya, jadi begitu ada waktu luang saya sempatkan balas komentar ya teman-teman ya. Kembali lagi karena saya belum bisa fokus untuk YouTube ini ya teman-teman ya, karena pekerjaan saya ya kembali lagi pekerjaan yang bukan di perusahaan yang bonafit gitu ya teman-teman. Jadi ya harus banyak ini ya teman-teman, saya harus banyak apa ya namanya ya, banyak waktu yang untuk saya saya gunakan untuk bekerja ya teman-teman ya, untuk bekerja. Karena apa? Karena memang mencari pekerjaan itu kan juga tidak gampang ya teman-teman ya. Jadi tetap saya juga
untuk pekerjaan saya tetap menjaga pekerjaan saya ya teman-teman. Saya tetap tanggung jawab terhadap pekerjaan saya ya, walaupun saya harus hadapi dari pagi ya, kadang malah sampai malam ya teman-teman, kayak kemarin bisa udah sampai jam 11, jam 12 ya teman-teman. Ya saya nikmati saja teman-teman, saya nikmati. Karena apa teman-teman, kalau kita nikmati itu kan kita juga hati itu tenang ya teman-teman, hati itu tenang, terus kita juga bisa santai, kita juga bisa rileks ya teman-teman ya. Tapi kalau kita ngegrundel terus, ngedumel terus ya, itu nanti juga tidak berkah ya teman-teman ya. Jadi untuk di sini ya, untuk sementara ini karena saya memang posisinya bekerja dan saya itu perantauan ya, masak sendiri, nyuci sendiri gitu. Jadi setelah selesai bekerja pun saya itu nanti harus mempersiapkan apa namanya, masak ya teman-teman, mempersiapkan masak-masak untuk nanti berbuka puasa ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Semoga di lain waktu nanti channel saya bisa berkembang, saya bisa membuka apa namanya, tanya jawab di WA ya. Ya mudah-mudahan saja ya teman-teman ya. Oke, untuk sekarang mungkin sekian dulu ya teman-teman ya. Pokoknya untuk teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat, tetap optimis bahwa kita itu bisa membaik dan bisa pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.